Ilmu ada apa enggak? Ada. Ada kan? Di mana dia? Masa Allah antum paksa kalau dia di atas arsy mesti menempati arsy, mesti bertempat. Antum dapat dari mana? Makanya banyak yang hilang akal gara-gara mengikuti akal. Kalau hilang akalnya gara-gara mengaji dianggap wali. Mana ada sejarah Islam membuat baca Quran, baca hadis bikin gila. Naik ya sidratul. Tapi antum tidak yakin Allah di atas ya. Bingung carinya kemana nak wajar. Allah di mana? Tidak tahu. Kalau hilang akal dek ngaji dianggap sebagai wali. Sekarang ilmu kita di mana letaknya? Enggak, saya nak nanya dulu. Ilmu itu ada apa tidak? Yang betul lah. Mana dia? Hah? Berarti enggak ada. Nah, jangan bilang antum saya bilang enggak punya ilmu nanti marah sama saya. Ilmu ada apa enggak? Ada. Ada kan? Di mana dia? Yang betul-betul. Ada yang bilang di sini kan? Ada yang bilang di sini. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, al-ilmu ma fis sudur, la ma fis sutur. Ilmu itu yang ada dalam dada, bukan yang dalam tulisan. Baik. Oke lah. Ilmu ada di mana? Terserah antum bilang di mana, di dada atau di kepala. Baik. Ada tempatnya di kepala? Enggak ada. Enggak ada. Makanya lazim punya tempat dan sebagainya. Ini perkataan batil dari asalnya. Ini batil dari asalnya. Karena tidak semua yang di sesuatu mesti membutuhkan sesuatu itu dan ditempatinya. Sah? Kan saya ulang lagi. Antum punya ruh. Pernah nengok? Taib. Ruh mana antum di mana? Di kandung badan. Taib. Ada tempatnya dalam badan? Alhamdulillah, enggak ada. Nanti kalau meninggal antum boleh enggak kami lakukan forensik, otopsi? Ini sukarela nih, kami nak cari tempat ruh itu di mana? Ada tempatnya? Ada tempatnya? Di sekujur tubuh. Enggak ada tempatnya. Tapi dia dikandung badan. Selama hayat masih dikandung badan. Nah, di makhluk saja, di sesuatu tidak mesti menempati sesuatu. Masa Allah antum paksa kalau dia di atas arsy mesti menempati arsy, mesti bertempat. Antum dapat dari mana? Kaidah yang keliru. Kaidah yang keliru. Makanya dilarang mendalami sesuatu yang tak berguna itu. Cuma manusia kan suka begitu. Benar enggak ada manusia pertama? Iya, manusia pertama. Ini mengetahuinya tak tambah ilmu. Tak mengetahuinya tidak buat kita jahil. Betul kan? Oke lah, antum nak tahu manusia pertama ternyata ada Adam sebelumnya. Antum mesti berangkat kemana penelitiannya? Iya, nak nelitinya kemana? Nak teliti itu di mana antum pergi? Nak ke langit? Tidak bakal lolos kecuali setelah mati. Ya tak? Ada yang lolos ke langit. Jibril aja pakai nak periksa. Padahal dia sayyidul malaikat. Kalau awak mana level kita masuk? Assalamualaikum. Man bil bab. Oh dasman mamnu dukhul, yang terlarang masuk. Iya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau antum tidak bisa ke langit, lalu Adam pertama itu di mana? Jelas? Maka yang seperti ini namanya teka-teki silang. Sehingga membuat akal bersilang. Makanya banyak yang hilang akal gara-gara mengikuti akal. Nah, untuk melegitimasi itu dianggaplah sebagai wali. Kalau hilang akalnya gara-gara mengaji dianggap wali. Ini dengan akal-akalan lagi. Ya, orang karena mengaji lalu hilang akalnya. Zikir dia salah zikir, masuk syaitan. Masuk syaitan. Akhirnya dianggap sebagai wali. Namanya wali majzub, yang diambil akalnya. Ini adalah wali akal-akalan lagi. Jadi diangkat langsung jadi wali. Siapa yang angkat di wali? Mana ada sejarah Islam membuat baca Quran, baca hadis bikin gila. Jelas? Enggak jolin nampak. Itu nak coba.
Ya saya tunjukkan jalannya. Nak jadi wali majzub saya tunjukkan jalannya. Salah kaji. Salah kaji. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Astagfirullahaladzim. Makanya dilarang antum mendalami itu. Karena mengetahuinya tidak nambah ilmu, tidak mengetahuinya tidak kurang ilmu. Makanya as-salaf itu sebagai Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, mereka tak membahas yang tak disuruh dibahas. Dan memang Nabi melarang kita membahas masalah ini sebab takkan berlaku padanya ijtihad kita. Kalau nas tidak memberikan keterangan, jangan coba-coba menggali keterangan. Ini ada pula yang nak mencoba meninjau ulang autentisitas Al-Quran. Apa makna autentisitas, Bu ya? Keaslian Al-Quran. Kalau nak ninjau keaslian Al-Quran, antum nak kemana dulu? Pertama harus bangunkan Nabi dulu. Penelitian. Habis itu jumpa malaikat Jibril. Habis itu naik ya Sidratul. Tapi antum tak yakin Allah di atas ya? Bingung carinya kemana nak wajar. Allah di mana? Tak tahu. Ini tanda iman sudah bermasalah. Makanya Al-Quran bagi orang seperti ini takkan jadi hidayah. Karena Allah katakan zalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran itu tak ada keraguan padanya. Perlu lagi diteliti? Hah? Kalau antum ragu berarti antum yang perlu diteliti. Bukan Al-Quran. Jelas kan? Yang meragukan autentisitas Al-Quran dia perlu diteliti. Sudah salah tali apa salah pasang tali akinya itu gimana ini? Kaum muslimin dan muslimat, zalikal kitabu la raiba fihi, tak ada keraguan padanya. Jelas? Hudan lil muttaqin, jadi petunjuk bagi yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa yang bertakwa itu? Orang yang beriman pada yang gaib. Yang tidak beriman pada yang gaib tak akan mungkin jadi takwa. Makanya kalau kita nak mencapai tujuan visi misi pendidikan nasional kita yang bunyinya menjadi insan yang bertakwa, syarat pertama beriman pada yang gaib. Kalau masih meragukan yang gaib dengan berbagai alasan dan analogi, takkan tercipta takwa itu. Yang banyak adalah la takwa. Salah tuang kuahnya. Ya, awak tidak suka pedas, termasuk asam pedas. Asam pedas tidaklah tanggung, bukan asam pedas Melayu. Asam pedas orang mana yang paling pedas? Hah? Ya, asam pedas mana yang paling pedas? Papua? Payakumbuh, Masya Allah. Nah, catat tuh, ini promosi kayaknya. Iya, Payakumbuh ya, di mana adanya? Enggak juga, Ustaz, saya sering berhenti Payakumbuh biasa aja. Hah? Yaman sama. Enggak juga pedas lah. Yang paling pedas mana ya? Saya tengoklah dulu, buat penelitian baru. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi, kenapa dikatakan oleh Imam Ahmad sebagai ahli bid'ah? Sebab ini tak dilakukan oleh as-salaf. Dilakukan oleh as-salaf. Maksud beliau adalah Nabi tak membahasnya. Dan sahabat tak menggalinya. Karena menggali ini bikin antum tertimbun nanti. Sebab tak mungkin sampai kepada hakikat. Jangan hakikat makrifatnya tidak putus sama antum nanti. Makanya banyak yang hilang akal gara-gara mengikuti akalnya. Nah, supaya legitimate, supaya dianggap resmi, dianggap bagus, kalau hilang akal ngaji, dianggap sebagai wali. Kalau ada kita yang mengingkari, kalian kan belum mendalami itu, tidak tahu. Ya biarlah, saya tidak mau jadi gila jadi wali. Saya nak jadi wali yang sehat aja lah. Ya saya tidak mau. Ya sering ditawarin itu. Ya ditawarin. Ya karena banyak yang cerita guru kami itu, Pak, ya wali. Apa tanda walinya? Masya Allah bisa kalau hujan tidak basah. Saya bilang saya bisa juga masuk mobil. Ya kalau mau saya datuk saya dulu banyak yang punya lemu itu, bukan ilmu lemu. Nah banyak yang dia punya ditawarin. Tinggal nyalin aja, kan bisa dititiskan itu. Cuman konsekuensinya harus kontrak dengan Pak Setan. Kontrak dengan Pak Setan. Mungkin 7 keturunan saya akan kena nanti. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT.
Jadi dikatakannya harus masuk dulu nak. Kalau tidak masuk tidak bisa. Woi, kalau siapa yang masuk payah keluar nanti. Kalau udah masuk payah keluar. Antum disodorkan kontrak terus. Awak ingin juga jadi orang hebat kan? Akhirnya tekan kontrak terus. Walaupun kadang-kadang menjual agama gara-gara itu. Menjual agama. Makanya supaya masyarakat awam tertipu, antum belum sampai kaji ke situ. Itu aja bahasanya. Ya saya memang tidak mau sampai. Biarlah tidak sampai ke gerbang gaib namanya itu, zikir gerbang gaib. Alhamdulillah Nabi kita tidak ngajar yang kayak gitu, kita tidak mau. Sebab Nabi alaihissalam ajarannya sempurna, paripurna. Tidak ada di atasnya lagi. Walaysa ba'dal haqqi illa dhalal. Setelah jelas kebenaran, di sebaliknya adalah kesesatan. Apapun namanya. Sebab salesman-nya pintar-pintar, ya, orangnya cerdas-cerdas untuk menggalih supaya orang tertipu. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala.